Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang arus listrik. Nah, untuk membahas video kali ini kalian harus pahami dulu materi sebelumnya, yaitu atom. Ya, atom, proton, elektron. Nah, itu kalian harus sudah paham semua. Oke, jadi sampai sini ada yang sudah paham apa itu arus listrik? Atau sudah pernah dengar apa itu arus listrik? Nah, kalau belum, adalah arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lainnya, ya, pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Nah, itu pengertian dari arus listrik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi arus listrik dapat timbul saat terjadi beda potensial dalam rangkaian penghantar, atau bisa disebut beda potensial antara dua titik. Maksudnya beda potensial bagaimana, Pak? Ya, beda potensial antara positif dan negatif. Seperti itu ya. Semakin besar perbedaan yang ada, maka nilai arus listrik yang terjadi juga semakin besar. Ya, arus listrik memiliki satuan, yaitu ampere. Satuan dari arus listrik itu adalah ampere. Terus simbol atau lambang dari arus listrik itu adalah I, current. Arus listrik mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Sampai sini bisa dimengerti ya. Oke. Nah, di layar kaca ini ya, di video ini itu di situ sudah ada sebuah rangkaian seri ya, sebuah rangkaian seri yang terdiri dari sumber tegangan dari batu baterai dengan tegangan ini ya, sumber baterai dengan tegangan 12 volt, lalu ada saklar. Jadi saklar ini nanti fungsinya untuk menghubungkan arus dan memutus arus. Lalu ada lampu 12 volt ya, lampu 12 volt. Terus ada konduktor. Konduktor itu apa? Jadi kalau di SMP kemungkinan sudah dibahas tentang konduktor, isolator. Ya. Konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan arus. Ya. Contohnya di sini adalah kabel tembaga. Oke. Kalau isolator itu adalah benda yang tidak bisa menghantarkan arus. Oke. Contohnya apa? Contohnya kayu. Ya. Plastik itu kan tidak bisa menghantarkan arus. Itu namanya isolator. Kalau konduktor itu benda yang bisa menghantarkan arus. Oke. Nah, di sini kita akan melihat arah arus listrik. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan di awal, arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial rendah. Nah, maksudnya potensial tinggi ini apa? Nah, ini adalah ada batu baterai. Yang ini adalah potensialnya positif, ini potensialnya negatif. Jadi potensial yang tinggi itu adalah di positif ini, potensial yang rendah itu ada di negatif. Maka arah arus listrik itu berlawanan dengan arah elektron. Kalau elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, itu elektron. Kalau arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini kalau kita simulasikan, jadi arah arus listrik ini yang warna ungu, ini adalah arah arus listrik. Sedangkan yang oranye ini adalah arah elektron. Ya. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dengan elektron mengalir dari negatif ke positif. Nah, sini bisa dipahami ya. Jadi ketika saklar ini terhubung, maka lampu akan nyala. Di arus listrik ini mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Jika rangkaian terbuka, maka arus listrik ini tidak bisa mengalir. Itu ya. Oke, selanjutnya yaitu arus listrik searah. Karena arus listrik ini ada dua, yaitu DC dan AC. DC atau searah, AC atau arus bolak-balik. Ya, DC atau direct current, AC alternating current. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi gini, arus listrik searah
aliran arusnya dia searah. Contoh dari positif ke negatif, ya terus dari positif ke negatif. Sedangkan nanti kita bahas setelah ini untuk yang AC. Nah ini contoh arah dari arus listrik ya. Nah ini arah dari arus listrik. Oke, contohnya ini tegangan di 12 volt, maka dari positif, ini positif ya, positif 12 volt, maka dari arah positif dia ke negatif. Ini untuk arus listrik searah. Sedangkan untuk arah arus listrik AC atau bolak-balik, namanya juga bolak-balik. Jadi kadang itu untuk elektronnya mengalir dari netral ke fasa, kadang juga dari fasa ke netral. Contohnya seperti ini. Nah, ini arah arus listrik dari sini dari 0 ke puncak tegangan. Contohnya ini puncak tegangan kita ambil di 220 volt, maka dari 0 ini akan naik tegangan, naik sampai puncaknya yaitu 220 volt, lalu dia turun ya. Untuk tegangannya turun sampai di 0 volt. Itu bedanya tegangan AC dan DC. Lalu arus listrik ini kadang dari netral ke fasa, kadang fasa ke netral. Karena apa? Terkadang fasa itu potensialnya tinggi sehingga dia arus akan mengalir ke potensial yang rendah. Terkadang juga di netral ini potensialnya tinggi sehingga arus akan mengalir dari netral ke fasa, seperti itu ya. Nah, hanya dinamakan arus bolak-balik. Jadi untuk arus AC ini dia itu arusnya naik itu berdasarkan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya itu besar, maka ini pergantian arus dari 0 ke 220 lalu 0 ke 220 ya, itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata kalau frekuensinya 50 Hz. Seperti frekuensi PLN itu kan sekitar 50 Hz. Jadi perpindahan 0 dari 0 ke 220 itu sangat cepat sekali, sehingga perpindahan itu tidak bisa dilihat ya, atau tidak bisa dirasakan. Kalau nanti kamu lihat tegangan AC kok ada lampu yang kedip, nah itu frekuensinya kemungkinan tidak ada 50 Hz, sehingga perpindahan dari 0 ke 220 volt turun lagi ke 0 itu bisa dilihat. Oke ya. Nah ini untuk rangkaian seri pada sebuah rangkaian AC. Nah ini adalah sumber tegangan 220 volt ya. Lalu ini saklar, ini lampu 220 volt. Jadi kalau lampu 220 volt AC itu pasangnya bebas, karena dia tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Kamu bolak-balik boleh, tapi untuk pemasangan saklar itu harus dipasang di fasa untuk memutus fasa ya, untuk menghubungkan dan memutus fasa. Oke. Nah, konduktor tadi sudah saya sebutkan. Lalu ketika kita hubungkan akan nyala seperti ini. Nah, ini kadang arus itu mengalir dari sini ya, ke sini. Contohnya ini sumber 220 volt ya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ini kadang itu arus mengalir dari sini ke sini, kadang dari sini ke sini, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu rumus arus listrik. Rumus arus listrik yaitu I ya. I sama dengan Q ya. I sama dengan Q per T. Nah, ini I sama dengan Q per T, di mana I ini adalah arus listrik, watt arus listrik ya, sama dengan A atau ampere. Lalu Q ini adalah muatan listrik yang mengalir, sama dengan C atau kolom ya. Lalu T ini adalah waktu satuannya detik ya. S nya second. Nah, ini adalah rumus arus listrik. Kita akan mengaplikasikannya di dalam sebuah soal ini. Jadi arus listrik, ini soalnya bunyinya ya, arus listrik sebesar 10 ampere ya, mengalir pada sebuah pengantar selama 4 detik ya. Maaf, saya ulangi lagi ya, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah pengantar selama 4
menit. Nah, berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah muatan listrik. Ya. Yang diketahui apa? Arusnya 10 ampere. Lalu T-nya 4 menit. Ya, 4 menit kita karena T itu satuannya detik. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 4 ini kita kalikan 60 detik sama dengan 240 detik. Lalu yang ditanyakan adalah Q ini sama dengan muatan listrik. Berarti rumusnya adalah Q sama dengan I dikali T, ya, sama dengan I dikali T. Berarti 10 ampere dikali 240 ampere sama dengan 2400 Coulomb. Nah, ini jawaban dari soal tadi. Ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Kalau dimengerti, kita lanjut untuk hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, ini ya. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, contohnya, contoh soal ini. Nah, di situ ada percabangan arus yang masuk dan arus yang keluar. Di situ ada I1 sama dengan 3 ampere, itu adalah panah ke titik percabangan, itu adalah menandakan kalau arus masuk, panah yang keluar dari titik percabangan itu adalah menandakan arus keluar. Nah, di situ ada arus yang masuk I1 itu 3, ya, I1 3, lalu I2-nya itu 5, I3-nya itu 4. Lalu yang ditanyakan adalah arus yang keluar, yaitu I4. Jadi arus keluar dari rangkaian ini berapa? Oke. Nah, untuk hukum Kirchhoff 1 itu adalah jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Berarti I1 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. I1-nya berapa? I1-nya adalah I3. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah I4. Nah, 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Nah, 8 sama dengan 4 ditambah I4. Berarti jawabannya adalah berapa? 4. Karena apa? 8 dikurangi 4, atau 4 ditambah berapa supaya hasilnya 8. Karena I masuk sama I keluar kan harus sama, toh? Nah, jawaban dari I4 adalah 4 ampere. Oke. Ini sampai sini bisa dipahami ya. Kalau belum paham silakan videonya diulangi lagi, atau bisa tanya langsung ke saya dengan japri di nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih.